Assalamualaikum semuanya. Kali ini gue akan membahas mengenai mengapa Apple belum membangun Apple Store di Indonesia. Kalian sudah tahu ya, kalau kalian ingin membeli produk Apple atau iPhone terutama, kalian harus membeli di authorized reseller premium yang kalian sudah tahu lah namanya apa, yang udah terkenal. Oleh karena itu gue akan membahas mengenai hal tersebut dan semoga informasi yang gue berikan ini bermanfaat. Thank you. Oke, Apple masih belum melihat Indonesia sebagai negara yang pasarnya sangat strategis. Karena Apple bukan perusahaan yang penetrasi pasarnya secepat perusahaan sebelah. Yang kalian tahu lah perusahaan sebelah tuh apa, kayak dari Tiongkok atau dari Korea. Karena Apple sangat hati-hati ketika mulai terjun ke pasar yang baru. Mungkin juga Apple belum melihat kemampuan penduduk Indonesia untuk membeli produknya. Namun perlahan Apple melunak sih ke pasar Indonesia yang gue tahu. Apaan aja bang melunaknya tuh? Oke, mulai dari Apple merilis pembayaran menggunakan rupiah di platform dia, seperti pembayaran di aplikasi seperti Apple Music, App Store, dan lainnya. Dan serta menggunakan uang digital atau aplikasi digital pembayaran yaitu Dana dan GoPay. Dan Apple juga melunak ke pasar Indonesia membangun itu namanya Apple Research and Development di BSD Tangerang, Indonesia. Itu adalah program Apple memberikan potensi-potensi pemuda-pemuda atau pemudi Indonesia yang terbaik. Ini sih menurut gue Apple nih masih di TKDN-nya masih berbasis software gitu. Dia belum ke hardware. Karena kalian bisa tahu yang gue sebutin itu adalah TKDN software yang Apple berjanji ke Indonesia. Belum saatnya aja Apple ke hardware. Hardware tuh ya produk dia yang terutama itu iPhone, MacBook, Mac gitu. FYI aja, Apple Store itu di ASEAN baru ada di Singapura dan Thailand. Tapi di Malaysia sudah ada sih berupa website. Nah, di websitenya di Apple di Malaysia ini tersambung langsung dengan Apple Store tanpa melakukan transaksi ke pihak ketiga. Maksudnya kalian tahu bahwa kalau kalian ke website Apple di Indonesia itu kalian dialihkan ke website yang kerjasama dengan Apple di authorized reseller premium yang kerjasama tersebut. Oke, berikut beberapa hal mengapa Apple belum membangun Apple Store di Indonesia. Mari simak aja guys. Yang pertama itu ada Apple bukan pemain utama di Indonesia. Konsentrasi pasar di Indonesia sudah didominasi oleh brand Tiongkok gitu terutama, dan Samsung dari Korea Selatan seperti yang gue sebutin ini brandnya Samsung, Oppo, Vivo, Realme, dan Xiaomi terlebih dahulu sudah menjejaki dan memperluas ekspansinya. Dan Apple masih dianggap brand mahal yang tidak cocok dengan kantong sebagian besar orang Indonesia. Maka letak permasalahannya menjadi lebih jelas. Apple bukanlah pilihan utama bagi orang Indonesia maupun Indonesia untuk Apple. Walaupun populasi Indonesia lebih banyak, bahkan itu lebih banyak dari Malaysia dan Singapura atau Thailand jika digabung sekalipun. Tapi ketiga negara tersebut memiliki brand awareness terhadap Apple yang jauh lebih baik. Lebih banyak rakyat yang mampu menginginkan untuk menggunakan produk Apple. Sedangkan di Indonesia, Apple masih terbatas hanya untuk kalangan tertentu. Saya perlihatkan top smartphone di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, itu adalah grafik yang menunjukkan dengan jelas bahwa posisi Apple di Indonesia tidak strategis. Dari 2021 dan 2022 aja, Apple di Indonesia itu nggak masuk nominasi 5 besar. Tapi kalau di Thailand, Malaysia, dan Singapura itu masuk top 5. Nah, oleh karena itu presentasi produk awareness Apple di 3 negara itu telah terbangun. Itu yang Apple sukain gitu. Sorry, agak batuk. 2. Pengguna iPhone di Indonesia didominasi oleh iPhone second atau bekas. Kalian setuju nggak dengan
fakta ini? Kalau gue sih ini setuju banget, karena kalian tahu penduduk Indonesia jika ingin membeli produk Apple atau iPhone, kebanyakan itu 80%, bahkan 90% nih menurut gue nih, itu membeli iPhone bekas atau second. Kalian bisa lihatlah pedagang-pedagang yang berjualan iPhone second itu pasti lebih laris daripada yang baru. Walaupun ada yang beli baru, tapi presentasinya nggak sebanyak yang beli second. Alasan kenapa mereka membeli second, ya karena kalian tahu harga Apple tuh produknya iPhone mahal banget gitu. Kalaupun bisa itu harus nyicil, tapi nyicil tuh jangan deh. Kalian bisa lihatlah bahwa iPhone second seperti 10, 10R, 10S, 11, 12, 13, bahkan iPhone 7 dan 8 masih ada loh yang nyari. Kalian bisa cek aja di marketplace, iPhone 8 atau 7, 10, 10R pasti secondnya banyak banget yang beli. Oleh karena itu disinilah Apple masih memikirkan pasar di Indonesia. Kalangan yang membeli baru itu masih presentasi masih belum mencakupi keinginan Apple gitu kalau menurut gue. Ini datanya sih gue perlihatkan, ini data yang gue dapet, kalian lihat aja ya. Oke, lanjut yang ketiga, belum konsisten. Maksudnya apa bang belum konsisten? Maksudnya belum konsisten di sini itu menyangkut poin kedua juga sih, yang di atas. Para pengguna iPhone belum tentu akan, nih maksudnya nih, para pengguna iPhone di Indonesia belum tentu membeli iPhone terbaru setiap tahun, atau bahkan jika iPhone-nya itu rusak, misalkan nih iPhone-nya rusak, terus dia nggak ada uang, tapi kayak nggak mau gitu membeli iPhone yang mahal banget gitu produknya, dan dia balik lagi ke Android dan sebaliknya. Atau jika pun ada uang yang tadi gue omongin, belum tentu dia balik ke iPhone baru. Habis balik Android ke iPhone lagi, dari Android ada uangnya ke Apple yang produk baru. Belum tentu nih dari Android beli Apple yang baru, pasti beli yang second, nyari. Itu yang masih banyak di Indonesia gitu, belum konsisten membeli yang baru. Kalian bisa lihat aja presentasi iPhone di Malaysia, Singapura, dan Thailand itu masuk top 5-nya. Itu karena dihitung itu adalah pengguna baru yang membeli produknya. Susah memang kalau belum konsisten di sini. Saya emang jujur, produk iPhone tuh emang premium banget, tapi soal premium inilah yang didapatkan oleh pengguna gitu. Belum konsisten, intinya sih ini belum konsisten. Tapi sebenarnya tuh produk iPhone itu murah loh, serius murah. Kalau misalkan itu resmi ya masuk, karena kita nggak resmi jadi agak mahal gitu pajaknya. Kalian bisa lihat lah di Singapura atau masuk ke Indonesia, atau di US-nya langsung harganya bisa murah banget. Bahkan di Cina itu iPhone murah banget loh versi barunya. Makanya pentingnya ada TKDN gitu, jadi bisa agak menekan harga sih, jadi kayak mirip-mirip lah. Dan di sini adalah yang keempat, selanjutnya itu nasib produk selain iPhone di Indonesia. Kalian tahu lah ya kalau yang populer di Indonesia atau masyarakat kita Apple tuh iPhone-nya. Padahal bukan di iPhone aja. Kalian tahu lah produk Apple tuh banyak, ada MacBook, iPad, Apple TV, Apple TWS, headphone, speaker, Apple Pencil, dan masih banyak banget sumpah. Ekosistemnya tuh banyak banget mencakup. Tapi iPhone yang terutama yang terkenal di Indonesia. Padahal Apple berjualan gak hanya mengandalkan iPhone aja, dia lebih menyukai produk yang lain tuh disukai juga dan dibeli gitu. Itu poinnya sih, untungnya juga. Saya juga gak yakin sih orang Indonesia ini bersedia menghabiskan 10 atau 17 juta untuk sebuah tablet. Wah itu emang kalian bisa lihat lah iPad Pro gitu, mahal banget. Tapi belakangan ini iPad udah murah banget sih. Itu yang gak resmi. Tapi kalau yang misalnya masuk resmi, emang Apple tuh rada-rada produknya
iPad-nya emang bagus cuma rada mahal gitu. Belum tentu orang Indonesia membelinya. Bahkan aksesorisnya pun harganya nggak murah, bisa 500 sampai berjuta-juta. Orang Indonesia rela nggak membeli aksesorisnya. Bahkan aksesoris KW-KW Apple itu malah banyak diminatin oleh produk orang Indonesia. Nggak ada yang salah sih, cuma Apple melihat juga ini gimana pasarnya. Oke, lanjut ke poin kelima. Sorry guys, tadi agak batuk. Poin kelima itu investasi yang terbesar dengan minat yang terbatas. Apple Store adalah sebuah investasi yang serius, itu benar banget. Dana yang dikeluarkan untuk membangun suatu Apple Store tidak sedikit. Hal inilah yang membuat Apple tidak mengobrol flagship store-nya secara bebas. Ada elemen exclusivity dan kelas yang harus Apple jaga dari toko-tokonya di seluruh dunia. Bisa kita lihat sendiri dari Apple Store yang sudah ada di Singapura dan Thailand saat ini. Dibukanya Apple Store di Singapura dan Thailand didasari oleh alasan-alasan yang sangat kuat. Kalian tahu lah ya bahwa Singapura ini yang pertama karena ekonominya yang lebih stabil, unggul dan kuat di ASEAN. Dan membuat lokasinya pertama di Asia Tenggara, jadi pilihan utama Apple sih itu. Dan selanjutnya itu Apple Store di Thailand itu karena faktor yang gue baca sih, itu faktor Apple di Thailand tuh menyukai banyak turis yang datang ke Indonesia. Itu fakta. Turis di Thailand lebih banyak dari Indonesia. Kalian bisa lihat lah di Bangkok itu turisnya banyak banget. Banyak banget. Nah, dari sinilah Apple ingin merebut pasar gitu, turis-turis yang datang gitu. Itu fakta, emang turis di Thailand lebih banyak dari Indonesia. Jadi pilihan utama Apple benar menyasar. Udah gitu kan kalau Singapura strategis ya, orang Indonesia, Singapura tuh tengah-tengah kita, Malaysia, Brunei, Thailand juga sih, Indonesia. Jadi banyak orang Indonesia berlibur ke Singapura, orang Malaysia banyak ke Singapura, orang Brunei juga banyak yang ke Singapura, dan Filipina juga banyak orang Filipina ke Singapura. Jadi kayak Apple tuh memikirkan daripada gue bangun banyak-banyak mendingan strategis aja 1-2 gitu. Dan kalau di Thailand itu orang Laos, Kamboja bisa datang ke sana, orang Myanmar bisa datang ke Thailand tinggal nyebrang doang. Jadi kayak bangun 2 bisa menyangkut banyak gitu negara. Kalau misalkan Apple Store dibangun ke Indonesia, mungkin di pikiran gue aja ya, orang Singapura juga belum tentu beli di Indonesia karena kan udah ada Apple Store di sana. Tapi ini menurut gue nggak relevan banget sih data ini. Ya contohnya aja Kanada dan US berdekatan tetap ada Apple Store, nggak kenapa-napa. Ini alasan aja sih, kalau menurut gue mah nggak mungkin dia memikirkan hal itu. Apple baru software aja. Oke. Penutup. Jangan penutup dulu ya. Ini gue tambahin sih manfaat manfaat Apple jika resmi di Indonesia apa saja. Kalau Apple resmi di Indonesia, banyak program-program yang banyak gitu. Misalkan ada Apple Today at Apple, itu adalah kelas skill belajar di produk Apple. Misalkan kalian belajar aplikasi suatu tertentu, misalkan kamera, menggunakan kamera di iPhone yang lebih baik gimana, ada sinematik dan aplikasi dan lain-lain juga. Ada Apple Education Pricing. Jadi kalau kalian mahasiswa atau pelajar, kalian hanya menunjukkan kartu identitasnya dan akan mendapatkan diskon mencapai 1,5 juta harga produk Apple. Itu emang ada program itu Apple ada kok. Itu enaknya kalau resmi. Dan yang terakhir ini gue setuju banget. Kenapa? Kalau klaim bermasalah gak ribet, gak bertele-tele, tinggal datang ke Apple Store, apa kendalanya, dicek hanya sampai 1 jam, selesai. Seperti brand-brand lain, jika brand-brand yang resmi di Indonesia yang ada service centernya, datang selesai, nggak bertele-tele, nggak dioper sana sini. Kalian tahu banyak banget pengguna iPhone resmi ketika bermasalah
banyak yang bertele-tele itu, kiri kanan kiri kanan kiri kanan begitu aja terus. Itu semoga aja saya berharap buat Apple resmi di Indonesia sih. Oke, penutup. Secara garis besar, demand untuk produk Apple di Indonesia saat ini belum cukup signifikan untuk menutupi investasi sebuah Apple Store. Minat untuk produk Apple masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar aja kayak Jakarta, Surabaya, Bandung. Dan belum lagi di kota lain. Indonesia kan luas banget tuh. Jika Apple memutuskan untuk membangun satu Apple Store Indonesia seperti Jakarta, impact yang akan dihasilkan juga tidak akan begitu besar dengan kondisi pasar saat ini. Prediksi saya, Apple nih masih menunggu perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia sebelum mereka masuk ke dalam pasar di Indonesia. Selama demand untuk semua produk Apple masih biasa-biasa aja ya, maksudnya selain produk iPhone-nya, maka investasi untuk Apple Store pun tidak akan terjadi. Mereka masih bekerjasama mengandalkan authorized reseller premium yang sudah kerjasama, yang kalian udah tahu lah perusahaannya apa. Saya memiliki keyakinan bahwa petinggi Apple sebenarnya sudah melirik Indonesia dan memiliki motif untuk membuka Apple Store di sini. Tapi bukan sekarang aja sih waktunya, terutama karena baru-baru ini Apple membuka toko di Thailand. Kemungkinan besar mereka akan menunggu 3 atau 5 tahun lagi maybe. Mungkin sebelum masuk ke pasar di Indonesia. Dan itu aja sih informasi yang gue sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah tolong koreksi di komentar dan kita diskusi sehat aja. Dan sekian, terima kasih.